Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 23. Apakah kamu sebodoh itu? Wang Songrui terkejut. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya. Jangan marah. Jika bukan karena si bodoh ini, putranya tidak akan menjadi idiot. Selama bertahun-tahun, ahli waris yang dibudidayakan dengan susah payah menghilang begitu saja. Dia sangat membenci Ye Tianzong. Bagaimana kamu datang? Di mana Ren Yurou? Dalam teleponku, aku menyuruhnya datang sendiri. Wang Songrui berkata dengan tenang. Bodoh, kami belum menyusahkanmu, tapi kamu sendiri yang datang ke rumahmu. Kenapa, kamu ingin menebus kesalahan? Heizi di samping mendengus dingin, dan berjalan sambil memegangi dadanya yang sakit. Dan, dia menutup pintu dengan punggung tangannya. Aku hanya akan mengatakannya dengan jelas dan sederhana. Ye Tianzong berdiri di depan Wang Songrui dengan tangan di belakang, menatapnya, dan berkata dengan dingin, kamu berinisiatif untuk datang ke rumah Ren dan meminta maaf kepada istriku Ren Yurou. Ingat, itu untuk berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Dan, aku berjanji tidak akan pernah menyusahkan istriku lagi. Keluhan antara keluarga Wang dan keluarga Ren akan diselesaikan, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Pernahkah kamu mendengar dengan jelas? Ye Tianzong berbicara dengan tenang. Kedengarannya seperti ancaman, tetapi juga seperti selebaran, dan nada tenangnya penuh dengan niat membunuh yang siap untuk pergi. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang biasa atau orang penting tertentu, saya khawatir mereka akan sangat ketakutan sehingga seluruh tubuh mereka akan gemetar, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Tapi dia hanya bercanda. Wang Songrui tercengang sesaat, lalu dia membanting meja, berdiri, dan berteriak, kamu bodoh, kamu lepas kendali. Beraninya kamu datang ke depanku dan bertindak liar. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu berapa banyak energi yang aku miliki? Selama aku mengucapkan sepatah kata pun, keluarga Ren akan selesai dalam hitungan menit. Kamu, Ren Yurou, termasuk semua orang di keluarga Ren, aku bisa membuat mereka menghilang dalam sekejap. Ngomong-ngomong soal, Wang Songrui melirik waktu itu, sudah hampir jam 7. Dia tidak tertarik mengobrol dengan idiot ini. Menurutnya, putranya menjadi idiot, dan penghasutnya adalah Ren Yurou. Biarkan orang bodoh maju, dan dia memerintah dari belakang. Jalang, Kuroko. Wang Songrui berteriak keras. Heizi segera melangkah maju, menurunkan tubuhnya dan berkata, Wang Dong. Menurut rencana yang ditetapkan, hancurkan tangan dan kaki bodoh ini. Wang Songrui menarik napas dalam-dalam, namun, jangan buru-buru membuangnya ke laut. Setelah Ren Yurou ditangani, keduanya akan mati bersama. Ya, dapatkan pesanan. Heizi tidak ragu. Memegang walkie-talkie, berteriak, masuk. Dengan dua suara, bang-bang, 4 atau 5 pria tinggi dan gemuk masuk dengan cepat. Tangkap idiot ini dan hancurkan anggota tubuhnya. Ya, berapa banyak orang yang harus memesan. Kemudian, tenggara, barat laut, 4 arah, mengepung Ye Tianzong. Kemudian, mereka bergegas maju. Dari sudut pandang Wang Songrui dan Heizi, berurusan dengan orang bodoh adalah pernyataan yang meremehkan. Tapi siapa tahu, ledakan, hancurkan dengan satu pukulan, retakan, kedua tamparan terbang, buk, buk, buk. Embusan angin menyapu seperti awan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Terjadi dengan cepat, berjalan lebih cepat lagi. Bahkan sebelum mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi, beberapa pria besar berkeliaran di tanah, mengeluarkan banyak darah. Mereka bahkan pingsan di tempat. Dan sisanya menangis dan meratap, sangat menyakitkan. Idiot ini, sangat kuat. Wang Songrui mundur selangkah. Tidak peduli seberapa ahlinya kamu masih takut dengan pistol. Sudut mulut Heizi berkedut. Tanpa sadar, dia mengeluarkan pistol dari celana dalamnya, mengarahkannya ke Ye Tianzong melalui lubang gelap, dan berkata, bodoh, biarkan aku menembakmu. Ledakan. Terdengar suara garing, dan peluru ditembakkan. Kecepatan dan ledakan hidup berdampingan. Sayang sekali si bodoh ini mati dengan sangat murah. Wang Songrui menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dan Heizi, yang menggunakan niat membunuh, hanya memiliki satu pikiran, yaitu membunuhnya. Dia tidak bisa dibiarkan liar di sini lagi. Melakukan sesuatu untuk Wang Dong, Anda tidak dapat membiarkan kesalahan apapun. Namun,
Hah? Saat peluru mencapai setengah jalan, Ye Tianzong mengambil nampan dan memblokirnya kembali. Bekas peluru dapat dibedakan dengan mata telanjang, dan posisi peluru dapat ditemukan secara akurat. Setelah diblokir, peluru akan dipantulkan kembali dengan kekuatan yang kuat. Ah! Peluru mengenai lutut Heizi. Rasa sakit yang parah membuatnya menangis, dan kemudian jatuh ke tanah. Menutupi lututnya dengan tangannya, dia berguling-guling di tanah. Sekarang, bisakah kita bicara? Ekspresi Ye Tianzong tidak berubah. Seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Berjalan, langkahnya sangat ringan, tapi terlihat seperti raksasa. Gambar berani membuat kulit Wang Songrui berubah secara dramatis. Begitu banyak orang, termasuk banyak master berpengalaman, ditundukkan dalam sekejap. Terutama ketika Anda bahkan tidak bisa mendekat dengan senjata. Di mana si bodoh ini? Ini jelas mesin pembunuh. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu, jangan datang ke sini, kamu. Rao adalah Wang Songrui, yang biasanya sangat berkuasa di pusat perbelanjaan dan memberikan nasihat. Pada saat ini, saya tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan rasa takut di hati saya. Mundur sambil berbicara. Akhirnya mundur ke sudut mati sofa dan berkeliaran di atasnya. Ye Tianzong melangkah maju, dan Wang Songrui berteriak ketakutan. Baha! Sofa kulit langsung ditusuk. Kapas dan barang-barang lain yang dimasukkan ke dalamnya berserakan di udara, dan akhirnya jatuh ke tanah. Sekarang Wang Shao merangkak di tanah. Saya tidak tahu situasinya sama sekali, dan bahkan melihat kapas di langit, dan terus cekikikan. Bisakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Ye Tianzong setengah membungkuk, menatap Wang Songrui, seolah menatap kematian. Di sisi lain, Wang Songrui terus menelan, berkeringat di dahinya, kamu bodoh, lebih baik kamu tidak main-main. Saya Wang Songrui, salah satu dari 5 caebol besar di Linceng. Jika saya membuat kesalahan, keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. 5 caebol besar tidak akan membiarkanmu pergi. Bukan hanya kamu, termasuk istrimu, tapi juga keluarga Ren, semuanya akan mati. Sikat. Wang Songrui belum selesai berbicara. Tutup yang berisi pil pusing terjatuh. Tapi Wang Shao merangkak seperti anjing, mengambilnya dan memakannya. Tidak mau. Wang Songrui berteriak keras. Namun, sudah terlambat. Efek obatnya cepat, dan efeknya langsung. Wang Shao, yang minum obat, lapar dan haus, dan matanya berbinar-binar. Ketika saya melihat orang-orang, saya ingin main-main. Orang-orang di lapangan dicintai olehnya dengan berbagai cara. Heizi yang menutupi lututnya dengan tangan juga ditelanjangi olehnya. Dan dia sendiri lepas landas dengan putus asa, dan dalam sekejap mata, hanya celana dalamnya yang tersisa. Apakah obat ini kamu siapkan untuk istriku? Ekspresi Ye Tianzong sangat suram. Dia awalnya berpikir bahwa benda tua ini akan mengancam Ren Yurou, dan paling buruk, dia akan memaksanya menjadi nyonya rumah di sini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya ingin membius istri saya, dan kemudian saya memiliki hal yang tak terlukiskan dengan Wang Shao, seorang idiot. Racun di hatinya telah mencapai tingkat yang keji. Ledakan. Gudong. Dan pada saat yang sama, para tunawisma yang telah dikunci di kamar mandi oleh Heizi sebelumnya tidak dapat lagi menahan mereka, masuk melalui pintu, dan semuanya jatuh. Bos, bukankah kamu menyuruh kami bermain dengan wanita? Di mana wanita? Ayo, kita semua menunggu. Kenapa banyak pengemis berkerumun di sini? Aku tidak tahan lagi. Sekelompok tunawisma duduk di tanah mengeluh dan berteriak. Dan Wang Songrui sudah berkeringat deras. Aku mau. Panas, jadilah panas. Sekarang. Wang Shao masih mencari seseorang untuk dicium, membuat gerakan cabul. Ledakan. Ye Tianzong yang marah meninju sisi kanan wajah Wang Songrui. Seluruh wajah berkerut, kemerahan dan bengkak. 3 gigi jatuh dari mulut dan terbang ke tanah. Kamu benar-benar menemukan sekelompok orang ini untuk menghina istriku. Kau bahkan lebih brengsek daripada yang kukira. Ye Tianzong menjadi pembunuh. Sambil memegang tinjunya, dia akan mengayunkannya lagi. Dentur. Dengan suara garing, pintu didorong terbuka. Komandan. Ada polisi di lantai bawah, untuk sementara memeriksa tempat kejadian. Kamu pergi dulu, aku akan mengurus akibatnya. Feng Huang masuk. Bab 24. Polisi ada di sini. Ye Tianzong tidak takut. Hanya ini adalah Huaxia, masyarakat yang diatur oleh hukum. Ini bukan tanah yang dilanda perang di utara, dia tidak bisa melakukan hal-hal ilegal. Lagi pula,
dia masih harus melindungi Ren Yurou. Sekarang, hanya istri yang paling penting. Tentu. Ye Tianzong menarik tinjunya di udara. Jika Huo Fenghuang tidak membuka pintu tepat waktu, Wang Songrui pasti sudah mati saat ini. Dan mereka yang telah melihat Ye Tianzong membunuh orang semuanya adalah tulang belulang. Tidak ada yang hadir yang selamat. Meskipun mereka sudah mati. Ye Tianzong berdiri, mengatur pakaiannya, melirik ke waktu, dan bergumam, istriku, dia harus segera datang, cepat dan rapikan di sini. Ya, Komandan. Huo Fenghuang sedikit mengangguk. Datanglah kemari. Tapi saat Ye Tianzong berbalik, Wang Songrui bertanya dengan heran, Komandan. Kamu tahu. Huo Fenghuang mengangkat alisnya. Meskipun dia tinggal di kota, dia dibesarkan di kamp militer. Berdandan, atau biasakan diri dengan seragam militer. Bintang umum di bahunya menyilaukan dan cerah. Aku sudah mendengar banyak. Perang di perbatasan utara sedang dalam kekacauan, dan 300.000 putra dan putri China menjaganya. Itu dalam bahaya. Namun, karena kelahiran talenta surgawi, dengan kekuatan satu orang, dia membalikkan keadaan dan membantai lebih dari 800.000 pasukan musuh. Musuh ketakutan dengan berita itu dan tidak berani menyerang dengan mudah. Sekarang, dia memimpin 3 pasukan dan diberi gelar Dewa Perang. Berbicara tentang ini, Wang Songrui tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan ngeri dan menatap Ye Tianzong, dan kamu dipanggil Ye Tianzong. Dewa Perang itu dihormati sebagai panglima tertinggi oleh tentara dan warga sipil. Di Cina, hanya ada satu orang yang dapat dihormati sebagai panglima tertinggi. Berbicara tentang ini, seluruh tubuh Wang Songrui lumpuh, dan dia berkata dengan kaget, kamu, Dewa Perang. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, kenapa kamu tidak berlutut? Huo Fenghuang memberikan minuman ringan. Wang Songrui sangat ketakutan sehingga dia berlutut dengan panik, terus bersujud, dan memohon belas kasihan, saya menyinggung Anda karena saya memandang rendah orang dengan mata anjing saya. God of War, tolong maafkan aku, tolong maafkan aku. Bum 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 bum. Beberapa dering berturut-turut. Kepalanya terbentur, darah mengalir keluar, dan dia tidak berani berhenti. Berlutut, bukan berlutut untukku. Kamu tidak perlu bersujud padaku. Ye Tian menarik napas dalam-dalam. Membunuh orang bukanlah cara yang tepat. Jika Anda bisa menjadi baik, Anda bisa mati dengan baik. Bagaimanapun, kejahatan terhadap istrinya belum dilakukan. Ya, God of War, jangan khawatir, aku akan memberi Ren Yurou waktu sebentar. Oh tidak, ini nyonya. God of War, bersujud pada nyonya. God of War. Wang Songrui mengangguk satu demi satu, dan berkata dengan tulus, putraku menyinggungmu, dan sekarang dia telah menjadi idiot. Dialah yang harus disalahkan. Aku berjanji, aku tidak akan pernah pergi ke Chaebol lain untuk menyerang keluarga Ren lagi. Tolong yakinlah, saya akan berubah pikiran dan merenungkan diri saya sendiri. Berbicara tentang 5 Chaebol, Ye Tianzong berpikir, dan bertanya, kamu keluarga Wang. Itu hanya bisa berada di peringkat paling bawah. Wang Songrui tidak berani mengangkat kepalanya, dan segera menjawab, ada juga 4 Chaebol besar dari keluarga Zhao, keluarga Lin, keluarga Huang dan keluarga Sun. 5 Chaebol besar kami adalah yang paling terkenal dan terkenal keluarga di kota Lincheng, dan mereka mengendalikan semua jenis sumber daya seperti ekonomi dan koneksi. Namun, sumber daya hanya dikumpulkan, dan pada akhirnya akan diserahkan ke Serikat Chaebol di ibu kota provinsi untuk didistribusikan. 5 Chaebol besar kami terhubung satu sama lain dan saling melengkapi. 1 keluarga dipermalukan, dan 5 keluarga menyerang bersama. Awalnya, saya ingin menghubungi Chaebol lain untuk mengejar dan mencegat keluarga Ren, tetapi saya tidak menyangka itu aku akan menyinggung Dewa Perang Surgawi, yakinlah. Berhenti. Ye Tianzong menyela, mengerutkan kening dan berkata, apakah ada serikat plutokratis di atasmu? Apakah itu dari ibu kota provinsi? Ya. Wang Songrui berkata tanpa komitmen, itu dikendalikan oleh keluarga Ye di ibu kota provinsi. Kekayaan keluarga Ye sangat kuat. Kepala saat ini adalah Ye Zongtian, yang muda tapi kuat dan berkuasa. Kita semua harus mematuhi perintah. Petik 2. Kamu Zongtian. Wajah Ye Tianzong tiba-tiba menjadi gelap. Setelah kembali kali ini, dia berurusan dengan masalah sepele Ren Yurou. Tidak ada waktu untuk berurusan dengan permusuhan dari 20 tahun yang lalu. Sekarang, tanpa diduga, itu akan disebutkan lagi dengan cara ini. Kamu Zongtian. Ye Tianzong mengepalkan tinjunya, berpikir, dan berkata, hari ini,
aku akan menyelamatkan hidupmu. Sebentar, berikan pada istriku, dan bersujudlah untuk mengakui kesalahanmu. Identitas saya tidak boleh diungkapkan, selama masih ada rumor di luar. Kamu, termasuk seluruh keluarga Wang, tidak perlu ada. Kamu tahu. Ye Tianzong bertanya dengan tenang. Ya, God of War, yakinlah, aku pasti akan mengingatnya di hatiku. Tidak sampai 5 menit kemudian Wang Songrui berani mengangkat kepalanya. Namun, orang-orang telah menghilang. Segala sesuatu yang baru saja dialami seperti mimpi. Tidak peduli apa, dia tidak pernah menyangka bahwa orang bodoh yang dia hadapi malam ini sebenarnya adalah dewa perang yang mengagumkan dan kuat, panglima tertinggi dari 3 pasukan. Begitu dekat. Jika satu langkah kemudian, saya khawatir saya tidak akan tahu bagaimana saya mati. Turun ke bawah berdampingan dengan Huo Fenghuang. Komandan, apakah ada yang salah dengan cara saya? Huo Fenghuang sedikit bingung, dan bertanya, saya datang untuk mengganggu, bukan untuk menyuruh Anda berhenti, tetapi, untuk berurusan dengan orang-orang seperti Wang Songrui, Anda tidak perlu melakukannya sendiri, saya hanya akan berurusan dengan akibatnya. Aku takut, kotorkan tanganmu. Aku punya pertimbangan sendiri. Ye Tianzong melambaikan tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, 5 caebol besar itu terkait dengan serikat caebol. Orang yang mengendalikan serikat caebol sebenarnya adalah saudara tiriku. Permusuhan 20 tahun yang lalu harus diselesaikan sekarang. Namun, membunuhnya secara langsung terlalu murah baginya. Aku akan menyiksanya perlahan sampai dia hancur. Mata Ye Tianzong menjadi tajam. Seperti serigala yang haus darah di medan perang. Komandan, tolong beri saya instruksi. Selama Anda memberi perintah, bawahan saya akan segera. Jangan khawatir tentang itu, aku punya rencanaku. Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya memanggil Anda ke sini karena ada masalah lain, Anda dapat membantu saya menyelidikinya. Komandan, silakan pesan. Istri saya, ayahnya, meninggal dalam kecelakaan mobil yang aneh 20 tahun yang lalu. Saya menduga itu buatan manusia. Pergi dan bantu saya menyelidiki dan melaporkan kepada saya secepat mungkin. Ya, Komandan. Tinggalkan Paradise Clubhouse. Huo Fenghuang pergi melalui pintu samping. Ye Tianzong melirik waktu itu, jam 7 kurang 5 menit. Tidak jauh dari pintu, dia dengan cepat menyingkir, tidak jauh, Ren Yurou dan Ren Dongguo serta istrinya berjalan cepat. Yurou, jalan perlahan, tunggu aku. Zhang Chunqin terlatih-tatih dengan Ren Dongguo di lengannya. Yurou, masalah ini disebabkan oleh si idiot itu. Jika kamu ingin pergi, dialah yang harus pergi. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ren Dongguo merasa kasihan pada Ren Yurou, lalu Wang Songrui menyuruhmu pergi sendiri, bukankah itu mulut serigala? Meskipun aku bukan ayahmu sendiri, tapi aku juga ayah tirimu, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan? Ayah ibu, kembali. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ren Yurou menghentikan langkahnya. Dia memiliki wajah sedih, dan meskipun dia enggan, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, dia hanya bisa menahan diri dan berkata, saya percaya bahwa keluarga Wang adalah orang yang berakal sehat, dan saya yakin untuk meyakinkan mereka, Anda kembali, Ye Tianzong tidak tahu kemana harus pergi, saya harap Anda akan menemukannya. Dia tidak berdaya, dan saya khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Petik 2. Cui. Zhang Chunqin meludah, kamu sudah seperti ini, dan kamu masih memikirkan si bodoh itu, kuharap dia ditabrak mobil dan mati. Yurou, patuh, maukah kamu kembali bersama kami? Mari kita bahas lagi, oke. Pasangan itu berteriak cemas, hampir menangis. Dan Ren Yurou tidak seperti itu. Jika tidak ada keluarga, dia sangat ingin mati. Setelah semua kerja keras, saya tidak menyangka akan menghadapi hal seperti ini lagi. Dia tidak menyalahkan siapapun, hanya nasib buruknya sendiri. Dengan cara ini, di gerbang surga, Anda berkelahi dan mengobrol tanpa henti. Wang Songrui, yang baru saja diajar oleh Ye Tianzong, tidak berani menunda. Turun ke bawah dengan cepat, saya kebetulan bertemu dengan keluarga yang terdiri dari 3 orang. Ini Wang Songrui. Ren Dongguo menjerit. Mereka bertiga segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Zhang Chunqin mendongak, saya pernah melihatnya di TV, ya, itu dia. Sudah berakhir, dia tidak sabar, dia akan memberi kita pelajaran di bawah. Zhang Chunqin gemetar ketakutan. Dan Ren Yurou bingung, tetapi ketika tentara datang untuk menghalanginya, air datang untuk menutupinya. Selama Anda membiarkan orang tuanya pergi, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan.
Ayah ibu, kalian semua kembali, aku akan menanganinya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Ren Yurou mengumpulkan keberaniannya. Bergegas. Hanya saja belum ada tindakan yang diambil. Berdebar. Wang Songrui langsung berlutut. Mereka bertiga tertangkap basah. Bahkan para penonton tercengang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.